warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala dat yang maha ghafur, segala dat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tiada terukur. Nikmat Islam, nikmat iman, hingga nikmat sihah wal afiyah. Alhamdulillah, kita dapat bermuwajjahah dalam majlis yang insya Allah penuh berkah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat takjub alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah. Siapakah dia? Tiada lain dan tiada bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Untuk itu, marilah kita bersolawat bersama-sama. Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fakhtafat minhul buduru, mithla husnik mara'aina, qattu ya wajah syururi. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia agar manusia dapat mencapai tujuan hidupnya. Islam menempatkan manusia tidak hanya sebagai individu semata, akan tetapi juga sebagai makhluk sosial yang senantiasa hidup bersama. Dalam kehidupan bersama tentu tidak akan tercapai kemaslahatan tanpa adanya suatu kepemimpinan. Islam menghendaki hubungan antara pemimpin dan rakyat adalah hubungan yang manis dan harmonis, bukan malah saling sinis dan saling bengis. Betul apa betul? Hendaknya pemimpin mencintai rakyatnya, rakyat mencintai pemimpinnya. Pemimpin mendoakan rakyatnya, rakyat pun mendoakan pemimpinnya. Pemimpin harus rela berkorban, rela menanggung beban, dan siap jika dimintai pertanggungjawaban. Hadirin rahimakumullah. Namun beberapa bulan yang lalu di berbagai daerah di Indonesia telah terjadi demonstrasi dalam rangka mengawal putusan MK dan menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Para demonstran menggerutuk kantor DPRD setempat, merubuhkan pagar,
Barikade aparat menghadang anarki sang demonstran. Gas air mata menyembur, mengguyur amarah dan jeritan. Lantas, apakah kita dibenarkan melakukan demonstrasi dengan cara yang anarkis? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu, izinkanlah pada kesempatan kali ini saya membawakan syarahan dakwah yang berjudul mengimplementasikan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, dan ketaatan kepada ulil amri dengan landasan Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Hadirin rahimakumullah. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah jilid 2 halaman 585 dijelaskan bahwa ketaatan kepada Allah diikuti dengan ketaatan kepada Rasul dengan mengulang bentuk fi'il atiyang, yang artinya ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan yang mutlak tanpa syarat, ketaatan yang mutlak tanpa tapi, ketaatan tanpa tawar-menawar. Kemudian ketaatan kepada ulil amri tidak disertai dengan fi'il atiyang, yang artinya ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak, tidak wajib kita taati ketika bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan dengan Rasulullah. Hadirin rahimakumullah. Asbabun nuzul diturunkannya ayat ini adalah pada saat Amr bin Yasir melindungi tawanan perang tanpa meminta izin panglima perang pada saat itu, yaitu Khalid bin Walid. Kemudian terjadilah perseteruan antara keduanya dan turunlah ayat ini untuk menjernihkan suasana.
Hadirin rahimakumullah. Lantas bagaimana wujud kita untuk mentaati Allah dan Rasul? Wujudnya adalah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, mengerjakan ibadah-ibadah wajib dan menambahnya, menyempurnakannya dengan ibadah-ibadah sunnah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah azza wa jalla?" Ya Rasulullah, amalan-amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, qala as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Sahabat bertanya lagi, qultu summa ayyu, apalagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat bertanya lagi, qultun summa ayyu? Rasul menjawab, qala jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Oleh karena itu, marilah sahabat-sahabat abdi negara semuanya, kita mengamalkan amalan-amalan yang dicintai Allah. Salah satunya tadi adalah sholat tepat waktu. ASN boleh rapat, asal jangan lupa waktu sholat. Lalu yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah pintu surga yang paling dekat dengan kita. Marilah kita muliakan orang tua kita. Kita perlakukan orang tua kita seperti raja. Fa insyaallah rezeki kita akan mengalir seperti raja. Dan yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Marilah kita mengajak kepada kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Hadirin rahimakumullah. Lantas bagaimana wujud kita untuk mentaati ulil amri negeri ini? Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah dengan ikut mendoakan pemimpin. Lalu yang kedua, menghormati dan memuliakan pemimpin kita. Dan yang ketiga, taat dalam perkara selain maksiat. Dari apa yang saya sampaikan dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah adalah ketaatan yang mutlak tanpa syarat. Sedangkan ketaatan kepada ulil amri adalah ketaatan yang tidak mutlak. Tidak wajib kita taati jika bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Jika pemimpin kita zalim, maka mari kita sampaikan nasihat-nasihat kebaikan. Mari berdemonstrasi dengan taati peraturan, tidak anarkis dan tidak membuat kerusakan. Semoga kita dapat mentaati Allah, mentaati Rasul dan mentaati ulil amri dengan sepenuh hati. Semoga Allah merahmati negeri kita dan menjadikan negeri kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin Allahumma amin. Hadirin masih semangat? Agar lebih semangat, mari kita lantunkan sholawat. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfatai ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Taatilah Allah dan Rasul Muhammad, rajin ibadah, tambah dengan yang sunnah. Quran dibaca dan diamalkan, jadi pedoman dalam kehidupan. Ulil amri mari kita taati, pemimpin terpilih negeri ini Bapak Prabowo, Jenderal pemberani. Semoga amanah pimpin negeri ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Makan durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Arigato gozaimasu, danke, sie, thank you, syukran katsiran. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.